Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga terima kasih kepada seluruh instruktur hiring partner dan teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Hari ini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Upload, Trading Buah Ekspor menggunakan Deep Learning dan rekomendasi negara ekspor. Kelompok satu terdiri dari saya, Ahmad Rizani Saputra, dan rekan saya Muhammad Sukri Al-Walid. Ekspor adalah aktivitas yang mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Hal utama yang harus dipersiapkan oleh calon eksportir yaitu barang atau komoditas. Yang kedua, negara tujuan ekspor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Banyak komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Salah satunya adalah buah-buahan. Apel merupakan salah satu buah yang diekspor oleh Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara tropis dan buah apel adalah jenis buah-buahan subtropis. Sehingga produksi apel di Indonesia cenderung sedikit dan hanya bisa dibudidayakan pada tempat tertentu saja seperti di Kota Malang. Walaupun begitu, Indonesia justru mampu mengekspor apel ke negara lain, seperti ke Hong Kong dengan 11.000 kg apelnya. Artinya, buah apel Indonesia terbilang laku di pasaran internasional. Nah, sebelum melakukan proses ekspor, buah yang telah dipanen akan disortir atau regrading terlebih dahulu untuk memisahkan buah yang layak dan tidak layak untuk diekspor. Biasanya, cara ini dilakukan secara manual oleh tenaga kerja, sehingga membutuhkan ketelitian untuk mengamati buah apel yang sesuai dengan kriteria ekspor negara tujuan kita. Namun, tidak jarang perusahaan harus mengeluarkan biaya tenaga kerja karena kurangnya automatisasi dan tidak jarang pula terjadi human error pada tahap proses penyortiran yang merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas produk agar terjaga kualitasnya dan juga lebih tahan lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk membantu perusahaan mengefisiensikan biaya dan menjaga kualitas produknya agar tidak mengecewakan buyer. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami menciptakan aplikasi bernama Apples, aplikasi grading buah apel berbasis deep learning untuk rekomendasi negara ekspor. Pada proses pembuatan deep learning, terdapat beberapa tahapan, di mana kita menggunakan CNN dengan tahapan pertama, menyediakan dataset. Kemudian kita melakukan training dan modeling. Setelah itu melakukan evaluasi model, dan yang terakhir deployment. Nah, kita dapat langsung menuju ke model pertama kita, di mana model mempunyai akurasi mencapai 98%. Nah, dapat dikatakan bahwa model kita sudah bagus. Namun kita ingin melakukan improvement lebih jauh lagi dengan model kedua, di mana kita dapatkan hasil akurasi sebesar 100%. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil model kedua sebagai model yang akan kita pakai pada aplikasi Apples. Nah, mari kita lihat apakah aplikasi Apples dapat menyortir buah apel dengan baik. Baik, sekarang kita sudah ada di halaman aplikasi Apples, di mana di sini kita akan melakukan uji coba untuk menyortir buah apel. Mari kita lihat apakah aplikasi kita dapat mengidentifikasi gambar yang kita input. Pertama-tama mari kita coba dengan apel yang segar. Mari kita grading. Dapat kita lihat bahwasannya aplikasi Apples dapat mengetahui gambar tersebut adalah buah apel yang segar. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua dengan menggunakan apel yang tidak segar. Apakah aplikasi Apples kita dapat mengetahui bahwasannya ini merupakan apel yang tidak segar? Ketika grading,
Dan ternyata aplikasi A+ benar. Dan dapat kita simpulkan bahwa aplikasi A+ sudah dapat melakukan grading dengan tepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan negara tujuan ekspor. Sebelum itu, ini adalah 6 negara importir buah apel terbanyak berdasarkan persentase jumlah impor pada tahun 2020. Persentase jumlah impor ini adalah salah satu variabel yang menentukan apakah pengekspor akan memilih negara tersebut sebagai negara tujuan ekspornya. Ada banyak variabel untuk menentukan negara tujuan ekspor. Berdasarkan website Roadmap IPC, ada beberapa variabel yang dapat dipergunakan oleh calon eksportir untuk menentukan negara tujuan ekspornya. Di antaranya adalah neraca perdagangan, nilai total impor, total kuantitas impor, harga satuan, konsentrasi negara impor, tarif impor negara tujuan, kemudahan berbisnis, dan persyaratan non-tarif yang ditentukan oleh negara pengimpor. Dari sekian banyak variabel yang dapat dipertimbangkan, biasanya calon eksportir yang baru atau pemula, bahkan beberapa eksportir yang telah beberapa kali melakukan ekspor, masih kebingungan dalam menentukan negara tujuan ekspor, sehingga terkadang kurang efektif dalam menentukan negara tujuan ekspor yang menguntungkan. Untuk mengurangi waktu dalam proses pemilihan negara tujuan dan mempermudah calon eksportir, kami akan memberikan rekomendasi 5 negara tujuan ekspor dengan bantuan mesin learning berdasarkan data historis ekspor. Dengan menerapkan mesin learning, aplikasi akan menganalisis data historis negara asal dan menggabungkannya dengan variabel-variabel yang ditentukan, sehingga akan keluar negara rekomendasi yang mirip dengan data historis. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Indonesia mengekspor apel ke negara Singapura. Dari sana ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa memilih Singapura, di antaranya harga unit, neraca perdagangan yang minus, jumlah persyaratan non-tarif yang sedikit. Ketiga variabel ini kemudian digabungkan dengan data seluruh negara ke dalam mesin learning atau aplikasi. Setelah aplikasi melakukan analisis terhadap ketiga variabel tersebut, maka akan keluar rekomendasi negara tujuan yang mirip dengan Singapura, di antaranya Taipei, Vietnam, Belarus, Kolombia, dan Malaysia. Ini adalah aplikasi untuk rekomendasi negara tujuan ekspor. Cara menggunakannya adalah dengan memilih negara asal. Sini pada saat ini hanya bisa untuk negara Indonesia. Kemudian pilih beberapa variabel sebagai bahan pertimbangan. Maka akan tampil 5 negara rekomendasi yang mirip dengan data historis berdasarkan variabel yang dipilih. Aplikasi saat ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga untuk kedepannya akan dilakukan pengembangan dengan tujuan terdekat ialah untuk grading buah, aplikasi mampu mendeteksi dan memberikan rekomendasi pada jenis buah-buahan yang lainnya. Identifikasi dapat ditingkatkan dengan kategori lain seperti berat dan ukuran. Standar kualifikasi buah dapat ditentukan sesuai kebutuhan buyer. Sedangkan untuk rekomendasi negara tujuan ekspor, mampu memberikan rekomendasi tanpa data historis, mengumpulkan lebih banyak data untuk meningkatkan akurasi dan penggunaan secara real time, mampu memberikan rekomendasi terhadap negara lain. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.